Hari ini kita akan mengadakan UTS. Jadi jawab pertanyaan yang Bapak berikan. Baik, Pak. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu Apa itu fikih dakwah? Fikih dakwah secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu fikih dan dakwah. Fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Sedangkan secara istilah, dakwah yaitu kegiatan menyeru dan mengajak orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah juga adalah mengajak untuk patuh kepada ajaran agama Islam dengan lebih sempurna. Jadi dapat disimpulkan fikih dakwah yaitu memberi kepahaman, pengetahuan, mengenali hak diri dan tanggung jawab sebagai seorang yang menyebarkan seruan Islam kepada semua manusia untuk mengajak mereka mengenali Allah. Selain dari itu juga, fikih dakwah adalah untuk mengajak atau menyeru manusia untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih sempurna lagi. Yang kedua, apa urgensi memahami fikih dakwah dalam berdakwah? Yang pertama, memahami apa pengertian atau definisi dari fikih dakwah. Yang kedua, mengetahui hukum-hukum dan dalil-dalil yang terdapat pada fikih dakwah ketika berdakwah. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, untuk mengetahui cara berdakwah Rasulullah. Yang kelima, untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat. Yang ketiga, penerapan fikih dakwah dalam berdakwah. Cara berdakwah dapat kita contoh melalui metode Rasulullah, yaitu melalui metode bil lisan, yaitu cara menyampaikan dakwah secara langsung menggunakan lisan, seperti berpidato, berceramah, berkhutbah, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode dakwah bitatwin, melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Yang ketiga, metode dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, misalnya melakukan pendekatan kepada objek dakwah sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Contoh penerapannya dalam berdakwah. Dalam mengkomunikasikan syariat Islam yang terkait dengan perbuatan manusia, sebagai yang dibebani tanggung jawab ketika pembicaraan sampai kepada status hukum sesuatu perbuatan. Untuk menyatakan bahwa perbuatan itu disuruh, dibolehkan, atau dilarang oleh syariah tidaklah begitu sulit bagi juru dakwah. Persoalan fikih akan kelihatan sekali ketika juru dakwah menjelaskan apakah suruhan itu mengandung hukum wajib atau sunnah dan suatu larangan mengandung hukum haram atau makruh. Demikian juga halnya ketika juru dakwah dimintai ketegasannya untuk menetapkan syah atau tidak syahnya suatu ibadah atau akad. Dalam hal ini, juru dakwah dalam kapasitasnya hanya sebagai juru dakwah dalam arti bukan sebagai ahli fikih akan diharapkan kepada kecenderungan atau pilihan, yaitu aliran atau mazhab apa yang dia anut. Hal ini karena sulit sekali persoalan fikih yang bebas dari perbedaan pendapat. Contoh kedua, para ulama sepakat tentang kewajiban berzakat bagi kalangan yang memiliki harta semisal
tetap atau lebih dari sampai setahun. Akan tetapi, mereka berbeda dalam menetapkan harta apa saja yang terkena wajib zakat. Nah, di sini peran dai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh yang ketiga, berhubungan dengan materi dakwah, seperti materi tentang sholat. Seorang dai harus bisa menerapkannya terlebih dahulu kepada dirinya sebelum ia mendakwahi orang lain.